Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sobat investor, ganti-ganti cuan bersama ya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rido Adrian, saya dari Korea Investment and Sekuritas Indonesia. Ya. Jadi tadi teman-teman sudah ini ya, sudah belajar terkait investasi, gimana investasi itu mulainya dan lain sebagainya macamnya. Nah, jadi mulai dari sesi ini sampai sesi berikutnya kita lebih spesifik lagi nih, gimana sih caranya kita dapat cuan di saham ya. Jadi sesi kali ini dan sesi yang ketiga nanti kita bicara tentang cuannya ya, uangnya seperti itu. Nah, mungkin langsung saja saya coba share screen. Baik, sudah ke ini ya, sudah terlihat ya screen-nya. Nah, gimana sih cara kita memulai investasi saham itu? Oke, jadi Kanti Contoh Samo ya, investasi saham itu sama seperti kita jual beli barang ya. Dimana kalau misalkan kita punya uang, kita bisa beli barangnya. Nah, jadi kita beda dengan forex ya. Kalau forex itu kan transaksinya dua arah. Kita bisa jual dulu tanpa kita punya barangnya atau kita bisa beli. Tapi kalau di saham kita sama seperti jual beli barang. Kita beli sahamnya dulu, barangnya kita pegang. Nah, kalau misalkan harga barangnya itu naik baru kita jual. Itulah keuntungan kita yang pertama yaitu capital gain ya. Jadi kalau transaksi saham itu ada uang, ada barangnya juga. Nah, jadi saham itu apa sih sebenarnya? Jadi tadi sudah dijelasin juga sama Kak Nancy ya. Jadi saham itu bukti kepemilikan dari sebuah perusahaan. Jadi kalau seandainya kita punya sahamnya, artinya apa? Kita sebagai pemegang perusahaannya. Karena apa? Di balik lembaran saham itu ada perusahaan yang bekerja. Misalkan kita beli saham Indofood, nanti di dalam eh, di dalam pemegang sahamnya itu ada nama kita seperti itu. Nah, dan juga transaksi jual beli saham ini sifatnya tawar menawar ya. Misalkan nih harganya saat ini, contohnya saham Indonesia Kendaraan Terminal itu harganya 565. Nah, di bagian sebelah kanan atau yang berwarna hijau itu merupakan antrian orang jual. Sedangkan yang merah itu merupakan antrian orang beli. Jadi misalkan nih kita mau beli sahamnya. Kalau seandainya kita belinya di harga 590, artinya kita menunggu dulu ada nggak yang mau jual barangnya di harga yang kita mau, yaitu 590. Jadi kalau seandainya nih kita sudah ngantri di 590, cuman kita nggak sabaran karena barangnya belum dapat. Nah, kita bisa langsung beli sahamnya di harga 595. Karena apa? Karena ada orang yang jual. Seperti itu. Jadi dia prosesnya tawar-menawar. Seperti contohnya kita beli handphone lah. Ada yang jual handphone harganya 1 juta. Kita minta harganya 900. Kalau seandainya salah satu pihak menyepakati kalau dia mau jual di harga sekian, dia mau beli di harga sekian, nah barulah kita dapat barangnya atau sahamnya. Nah, jadi harga saham di Indonesia itu yang paling rendah saat ini itu bisa sampai Rp1. Artinya dengan uang 1.000 aja kita sudah jadi pemegang saham atau pemilik perusahaan seperti itu. Namun apakah harga 1.000 itu mencerminkan perusahaannya? Nah, itu kita bisa lihat lagi. Kita bisa cek lagi perusahaannya apakah memang bagus atau tidak seperti itu. Nah, jadi seperti ini contohnya ya sobat investor. Misalkan nih saham Telkom ini harganya 3.790. Ini merupakan harga per lembar sahamnya. Jadi seandainya kalau misalkan kita beli satu
Artinya kalau misalkan kita punya 100 lembar, bukti kepemilikan kita itu sekitar 0,0000 sekian persen seperti itu. Nah, ini tadi sudah dijelasin juga ya sama Bu Ningsi ya. Nah, ini kalau seandainya kita punya sahamnya, kalau seandainya perusahaan itu dia melakukan rapat umum pemegang saham, kita diundang. Seperti itu. Walaupun kita punya 1 lot cuman. Terus juga kalau seandainya kita dapat dividen, nanti akan dikirimkan dividennya masuk ke akun saham kita. Seperti itu dalam bentuk cash ya. Nah, jadi ini aplikasi dari Korea Investment ya, Bapak Ibu semua. Jadi ini merupakan aplikasi Coins. Jadi aplikasi dari Korea Investment itu ada 2, ada Kisi Mobile sama Coins Mobile. Kalau Kisi Mobile itu untuk pendaftarannya, untuk open account-nya. Namun kalau untuk jual belinya kita menggunakan aplikasi Coins ya. Nah, jadi ini aplikasinya. Nah, ini fitur pertama yaitu live trade, kita bisa melihat transaksi saham yang terjadi. Nah, jadi dia setiap hari ya, dari hari Senin sampai hari Jumat, dari jam 9 sampai jam 4 sore, itu dia akan bergerak terus. Karena ada transaksi saham yang terjadi, seperti itu. Nah, ini fitur pertama yaitu fitur live trade. Terus ada fitur yang selanjutnya yaitu fitur stock price ya. Nah, stock price inilah kita bisa melihat informasi sebuah saham tersebut, mulai dari harganya ya, antrian jual belinya. Contohnya seperti ini di order book ya, misalkan yang di atasnya itu merupakan antrian orang jual atau yang sudah punya barangnya. Sedangkan yang di bawah itu merupakan antrian orang beli, orang yang mau membeli sahamnya. Seperti itu. Terus juga ada fitur lainnya, yaitu ada chart ya. Ini merupakan pergerakan harga sahamnya. Kita bisa menganalisa sahamnya itu lewat pergerakan harga sahamnya atau chartnya. Itu menggunakan analisa teknikal namanya. Nanti akan kita ajarin Bapak Ibu semua untuk analisanya. Nanti setelah kelas ini Bapak Ibu buka akun saham, kita invite ke dalam grup. Nah, di situ kita edukasi sebebasnya, konsultasi sebebasnya gitu. Jadi kita trading sama-sama nantinya. Ya. Nah, jadi ini fitur chart ya. Ini melihat pergerakan harga sahamnya. Lalu selanjutnya ada fitur foreign ya. Foreign ini kita bisa melihat transaksi asing yang terjadi di saham tersebut seperti itu. Terus selanjutnya ada menu finansial. Di sini kita bisa melihat laporan keuangan perusahaannya. Mulai dari asetnya, kewajibannya atau liabilitasnya, ekuitasnya, dan lain sebagainya macamnya. Terus juga ada menu info. Info ini kita bisa melihat informasi seputar sahamnya. Seperti itu. Nah, terus gimana sih cara kita membeli sahamnya ya? Nah, Bapak Ibu bisa klik menu order yang di samping stock price ya. Lalu kita bisa cari sahamnya, kita bisa klik ikon pencarian itu. Kalau seandainya kode sahamnya nggak tahu, nanti bakalan ada nama perusahaannya, sama ada kodenya. Nah, kalau sudah kita cari misalkan saham Astra Internasional, kodenya ASII, kita masukkan harganya. Tinggal kita klik aja yang di samping ini. Ya. Tinggal kita klik aja harga yang berada di sini ya. Kita mau beli di harga berapa, seperti itu. Nah, kalau sudah kita masukkan harganya, tinggal kita masukkan jumlah lotnya di sini. Berapa lot yang mau kita beli. Nanti muncul nominal uangnya. Tinggal kita klik buy aja. Seperti itu. Nah, di sini ada kotak max limit dan ada max cash. Max limit ini kalau seandainya kita beli saham cuman nggak ada uangnya, kita bisa menggunakan dana pinjaman atau margin. Cuman kita tidak sarankan karena dia ada temponya. Ya, jadi kalau kita pakai uang margin itu dalam jangka waktu 3 hari kita harus balikin uangnya yang kita pinjam tadi, seperti itu.
Nah, di bawahnya ini ada max cash. Max cash ini berapa uang yang bisa kita belikan sahamnya ini. Jadi kalau seandainya di sini ada satu lot, artinya uang kita hanya bisa cukup beli satu lot. Seperti itu. Nah, nanti kalau seandainya sudah kita buy, Bapak Ibu bisa klik ya. Bapak Ibu bisa klik menu yang ada di pojok kiri di sini. Nanti pilih order list, nanti bakalan ada muncul seperti ini Bapak Ibu semua. Oops, sorry. Oke. Nah, jadi nanti bakalan muncul di sini. Kalau seandainya statusnya masih open, artinya kita masih mengantri. Kita belum dapat sahamnya. Namun kalau seandainya statusnya sudah match, artinya kita sudah dapat sahamnya. Seperti itu. Nah, ini cara kita jual belinya, ya. Terus kalau cara jualnya gimana? Bapak Ibu bisa juga klik yang di samping ya, yang di sini, yang di samping buy ini. Nanti Bapak Ibu bisa pilih saham yang mau dijual, ya, seperti itu. Sama seperti order buy yang tadi. Kalau buy tadi yang sebelah kiri, sedangkan kalau yang sell itu yang di sebelah kanannya, yang di sini. Ya, nanti tinggal masukin aja harganya, jumlah lot yang mau kita jual, seperti itu. Tinggal kita klik aja sell yang ada di sini. Nah, terus seandainya nih kita sudah beli sahamnya, misalkan kita sudah order. Nah, kita misalkan kita salah order nih, kita mau membatalkan atau mau mengubah orderan tersebut, ya. Nah, caranya kita klik amend atau withdraw ini, nanti bakalan ada muncul orderan kita. Setelah itu tinggal kita rubah aja seperti ini ya, seperti yang ada di video. Seperti yang ada di video. Nah, jadi tinggal kita klik aja amend untuk mengubah. Tapi kalau seandainya kita mau membatalkan, tinggal kita klik withdraw aja. Seperti itu. Nah, tinggal kita klik withdraw, nanti bakalan hilang orderan kita. Kalau amend, tinggal kita klik aja. Misalkan kita mau mengubah harganya atau mau jumlah lotnya. Tinggal kita klik aja, amend. Nanti dia bakalan otomatis terubah. Seperti itu. Nah, terus kalau seandainya nih kita sudah punya sahamnya, kita ngecek sahamnya di mana? Tinggal kita klik aja di My Account, di menu yang ada di sebelah order. Nah, disinilah kita bisa melihat saldo kita bisa melihat saham yang kita beli, kita bisa melihat jumlah saham yang kita beli, keuntungan dan kerugiannya, kita bisa lihat semuanya. Jadi kalau di saham, kita yang mengatur uang kita sendiri. Jadi kita bukan menitipkan dana ke orang, nanti orang yang mengelola dana kita, bukan seperti itu. Jadi kalau misalkan saham, kita yang mengelola uang kita sendiri. Nah, jadi di menu portofolio ini yang paling atas itu total saldo kita, terus yang di bawah yang di cash itu merupakan saldo yang bisa kita tarik, ya. Terus di bawahnya lagi ada T+2. T+2 itu uang yang akan masuk 2 hari ke depan, seperti itu, atau total saldo 2 hari ke depan. Karena apa? Karena proses cash flow-nya, aliran dananya itu berhasil ketika 2 hari kerja. Misalkan nih, kita punya sahamnya, kita mau menjual sahamnya. Nah, sahamnya sudah terjual, cuman uang dari pembeli tadi akan masuk ke dalam akun saham kita 2 hari kerja. Seperti itu. Nah, namun kita masih bisa jual beli lagi. Walaupun uangnya belum masuk ke dalam RDN kita. Karena sudah tercatat di T+2-nya. Seperti itu. Nah, terus yang di bawahnya, yang di portofolio itu merupakan total saldo kita yang ada di saham. Ya. Terus di bawahnya lagi itu ada kode sahamnya, jumlah lot yang kita punya, di sampingnya juga ada keuntungannya dalam bentuk nominalnya sama dalam bentuk persennya berapa. Seperti itu. Ya. Terus kalau seandainya kita ada kerugian,
kerugian tersebut, misalkan contohnya saham TB ini, ya ini kita floating loss itu 91.000. Nah, kalau seandainya kita jual sahamnya, artinya kita menerima kerugian tersebut. Namun kalau seandainya saham kita merah atau turun, kita nggak jual sahamnya, kita masih punya barangnya. Nanti kedepannya mungkin bisa naik lagi sahamnya, kita nggak jadi rugi seperti itu. Nah, sama kalau misalkan kita dapat keuntungan, kita jual dulu sahamnya, baru keuntungannya masuk ke dalam saldo kita. Kalau belum kita jual itu masih floating profit, ya, profit yang belum terrealisasikan. Terus di sini ada info MyBank, ya. Nah, MyBank inilah kita bisa melihat rekening RDN tadi. Jadi Bapak Ibu tadi buka akun saham, di situ ada pilihan Bank RDN. Nah, Bank RDN ini adalah tempat kita menyimpan aset kita. Jadi Bank RDN ini nanti bakalan kita dibuatkan rekening khusus, ya. Itu atas nama kita sendiri dan juga ada nomor rekeningnya, ya. Terus di bawahnya itu merupakan rekening pribadi yang kita daftarkan ketika membuka akun saham. Jadi RDN tadi untuk menyimpan aset kita dan dana kita. Sedangkan yang di bawahnya, rekening saving itu merupakan kalau seandainya kita mau tarik dana, dia langsung masuk otomatis ke rekening pribadi kita. Nah, jadi tadi di kolom chat itu ada yang bertanya, misalkan handphonenya hilang. Kalau seandainya ada orang yang menemukan handphonenya, kira-kira apakah aset investasi kita aman? Aman. Karena apa? Kalau seandainya dia narik dana, masuknya ke rekening pribadi kita, bukan ke rekening orang lain itu. Jadi dia langsung otomatis masuk ke dalam rekening pribadi kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di sini kita ada keamanan 2 lapis, yaitu password dan PIN. Jadi jangan sampai orang lain tahu password dan PIN kita, supaya dana kita nggak dijual belikan saham yang nggak sesuai dengan kita, seperti itu. Ya, nggak dimainkan lah seperti itu. Jadi jangan khawatir. Kalau seandainya handphone kita hilang, gimana caranya, aset investasi kita apakah hilang juga dan lain sebagainya macamnya, jangan khawatir. Karena kita bisa login ke akun saham kita di handphone lainnya. Yang penting kita tahu user ID-nya dan password dan PIN-nya, seperti itu. Nah, untuk melakukan isi saldo, ya, isi saldo ke dalam akun saham kita transfernya ke bank RDN-nya. Seperti itu. Jadi kita transfer uangnya ke bank RDN-nya. Transfernya bisa dari mana aja. Bisa dari Dana, bisa dari OVO, bisa dari rekening bank, dan lain sebagainya macamnya. Yang penting tujuannya ke bank RDN kita. Nanti saldonya kita bisa cek di My Account kita. Apakah saldonya bertambah atau tidak. Nah, kalau seandainya kita mengisi saldo nih, dalam jangka waktu 5 menit nggak masuk saldonya, kita bisa pakai menu deposit, ya, yang ada di samping withdrawal. Nah, menu itu untuk kita mengkonfirmasi kalau misalkan kita sudah mengisi saldonya, seperti itu. Tapi biasanya kalau misalkan kita isi saldo, dia langsung masuk kok. Terus di sini ada menu withdrawal. Kita fitur untuk penarikan dana, ya. Jadi ketika kita mau narik dana, dia otomatis masuk ke dalam rekening yang kita daftarkan tadi, ya, rekening tabungan pribadi kita. Jadi semuanya aman, seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat, ya, dana yang bisa ditarik itu ada di kolom available. Itu kalau seandainya rekening RDN-nya sama rekening pribadi kita sama banknya. Misalkan RDN kita BCA, rekening pribadi kita juga BCA. Nah, kita bisa lihatnya di available, semuanya sama nominalnya. Tapi kalau misalkan beda bank, itu ada kena potongan biaya transfer sekitar 2.900 aja, seperti itu. Nah, tinggal kita isi aja nominalnya berapa yang mau kita tarik, tinggal kita klik submit fund withdrawal. Nanti prosesnya 2 hari kerja. Kalau seandainya nih kita narik dananya sebelum jam 12 siang, itu masuknya besok. Besoknya bisa langsung masuk ke dalam rekening pribadi kita. Namun kalau seandainya kita tarik dana lewat dari jam 12 siang, itu masuknya lusa, seperti itu. Nah, di sini ada fitur deposit, ya. Nah, di sini kalau seandainya kita isi saldo, cuman dalam jangka waktu 5 menit kita
saldonya nggak masuk misalkan. Nah, kita bisa melakukan konfirmasi deposit. Jadi tinggal kita klik aja menu depositnya, tinggal kita isi transfernya dari mana, nominalnya berapa, tinggal kita klik send aja. Nanti Korea Investment bakalan bantu untuk agar saldonya masuk. Pokoknya kalau ada apa-apa bisa kabarin saya aja. Terus di sampingnya ada menu financial history, ya. Financial history ini seperti mutasi rekening bank kita. Kita bisa melihat aliran dana kita. Seperti itu. Terus di menu sampingnya ada menu gain atau loss. Di sini kita bisa melihat keuntungan dan kerugian kita, Bapak Ibu semua. Jadi semuanya kita yang mengatur uang kita. Kita untung, kita tahu keuntungannya berapa. Kita beli saham, kita tahu sahamnya saham apa. Seperti itu. Nah, terus di sini juga ada menu automatic order. Jadi di aplikasi Coins tadi, kita bisa melakukan otomatis order. Misalkan nih, seandainya besok kita sibuk, misalkan nggak sempet jual saham yang kita punya. Nah, kita bisa pasang automatic order. Jadi dia akan otomatis terjual kalau seandainya terkena harga yang mau kita jual. Seperti itu. Contohnya harga sekarang. Harga sekarang di harga 4.320. Nah, kita mau jual di harga 4.400. Kalau seandainya harganya naik ke 4.400, dia bisa otomatis terjual. Seperti itu. Ini salah satu fitur untuk trailing stop sama untuk melakukan stop loss juga, ya. Jadi seandainya kita mau kita beli saham, kalau seandainya dia turun dalam, kita sudah atur automatic order, dia bakalan terjual otomatis seperti itu. Tanpa kita pantau akun sahamnya atau harga sahamnya. Nah, caranya seperti ini ya. Nanti akan saya jelaskan juga. Terus di KISI kita bisa booking order, Bapak Ibu semua. Misalkan nih, seperti hari Jumat ini ya, sekitar jam 7 ya. Pasar kan sudah tutup tuh. Pasar kan bukanya dari jam 9 pagi sampai jam 4. Lewat jam 4 itu sudah tutup. Nah, kita bisa melakukan booking order untuk orderan di hari besoknya. Seperti itu. Jadi kita bisa dibilang ambil nomor antrian duluan lah. Nah, jadi di KISI bisa. Caranya seperti order biasa. Tinggal klik aja buy atau sell-nya. Terus di KISI itu juga ada menu untuk scalping. Nah, ini bagi yang pernah dengar scalping ya, nanti dijelaskan juga sama Mas Rokim dari Cuan Besamo. Jadi di sini kita bisa jual beli cepat. Tinggal klik aja, kita sudah bisa jual beli cepat. Jadi ini fitur scalping ya. Jadi satset kita sudah bisa dapat cuan ya dengan waktu mungkin kurang dari 5 menit atau kurang dari 30 menit atau dalam jangka waktu 1 menit kita sudah bisa dapat cuan. Ini fitur scalping. Tanpa kita ribet atur jumlah lot lagi dan lain sebagainya macamnya. Ini tinggal kita klik aja yang di pojoknya ya. Kita mau beli tinggal klik yang di buy, kita mau sell tinggal kita klik yang sell di harga yang kita mau. Seperti itu. Tinggal kita klik confirm sudah selesai. Dan di KISI itu servernya cepat, nggak delay ya, nggak buffering. Jadi kita klik buy langsung terbuy, kita klik sell langsung terjual seperti itu. Nah, jadi sebenarnya mana nih yang lebih profit, beli produknya atau beli sahamnya? Tadi sudah Bu Ningsi jelaskan tadi di sekitar kita ini ya, atau secara tidak sadar kita menggunakan produk dari perusahaan yang sebenarnya sahamnya bisa kita beli. Nah, jadi kita lihat ya. Contohnya ini antara deposito Bank BCA dengan harga saham Bank BCA. Deposito itu kan produk dari perbankannya. Sedangkan harga sahamnya itu harga perusahaan. Nah, kalau kita lihat di sini, harga sahamnya Bank BCA itu terus naik. Dalam jangka waktu 5 tahun naik sekitar 108%. Namun kalau deposito itu stagnan di angka 5%. Nah, coba kita hitung ya keuntungannya. Misalkan kita punya uang 10 juta. Dengan harga Bank BCA misalkan ini harga sebelum stock split ya. Di harga 15.300. Kita dapat 6 lot atau 600 lembar. Harganya 9.180.000.
Nah, kita simpan dalam jangka waktu 5 tahun, ya. Setiap tahunnya BCA ini bagikan dividen, Bapak Ibu semua. Nah, kalau kita hitung uang kita yang 10 juta itu jadi 22.105.000 atau bertumbuh 140% dalam jangka waktu 5 tahun. Namun kalau seandainya kita beli deposito, uang kita hanya bertumbuh 20% aja. Nunggu 5 tahun cuma dapat 2 juta, seperti itu. Nah, terus kita bandingkan juga nih, mana yang lebih profit? Kita beli emasnya atau kita beli saham yang menggali emasnya atau yang menambang emasnya, ya. Nah, ini pergerakan harganya. Jadi harga emas dalam jangka waktu 5 tahun terakhir itu hanya bertumbuh 37,67%. Sedangkan perusahaannya seperti perusahaan Antam, perusahaan Merdeka Copper Gold, itu kalau perusahaan Antam naik sekitar 131%. Sedangkan saham MDKA atau Merdeka Copper Gold ini merupakan perusahaan tambang milik Pak Sandiaga Uno, itu naik harganya sekitar 1048,77%. Jadi kita taruh uang atau invest di MDKA misalkan 10 juta. Dalam jangka waktu 5 tahun jadi sekitar 100 juta. Seperti itu. Nah, kalau di saham Antam itu jadi sekitar 23 juta. Seperti itu. Nah, ini pergerakan indeks harga saham kita, ya. Jadi kenapa investasi saham itu profitable? Karena apa? Karena indeks harga saham kita itu bakalan bertumbuh terus seiring perekonomian Indonesia, ya, seiring perekonomian negara kita. Nah, Indonesia itu merupakan negara yang bisa dibilang ekonominya paling kuat di Asia, ya. Kita ekonominya stabil, yang lain bisa resesi. Kita walaupun negara masih tergolong banyak yang bilang masih berkembang, tapi ekonomi kita kuat. Nah, jadi harga saham kita atau indeks kita bakal naik terus. Nah, ini tips investasi saham ya. Jadi yang pertama kita pelajarin dulu perusahaan yang mau kita investasikan. Yang kedua kita kenali profil resikonya. Kalau seandainya kita jual beli saham secara cepat, turun sedikit harga sahamnya, kita panik, kita ketakutan, lebih baik kita investasi aja. Kita cuma tahu beli, tunggu sampai sampai perusahaannya bagus, ya, kita bisa dapat cuan. Nah, tapi kita beli sahamnya itu di perusahaan yang bagus untuk investasi jangka panjang. Nanti akan dijelaskan juga analisanya untuk investasi jangka panjang itu pakai analisa apa, nanti dijelaskan sama Mas Rokimnya. Nah, ini Pak Warren Buffett ya. Dia mengatakan jika gajimu adalah satu-satunya sumber penghasilanmu, kamu tinggal selangkah lagi menuju kemiskinan. Sama jika kamu tidak menemukan cara menghasilkan uang di saat kamu tidur, kamu akan bekerja sampai kamu mati. Jadi kalau misalkan kita nggak investasi, kita akan kerja terus tuh. Karena apa? Kita ada masa kerjanya, ada masa pensiunnya. Setelah pensiun kita ngapain lagi? Karena kita nggak kerja lagi. Gimana kita makan? Seperti itu. Gimana kita mau jalan-jalan? Ya, ngandelin uang pesangon itu kan ada batasnya. Tapi kalau investasi itu nggak ada batasnya, seperti itu. Mau di umur berapapun dan juga kita bisa mewariskan. Nah, ini tips memilih sekuritas ya. Yang pertama usernya friendly ya, atau aplikasinya mudah digunakan. Terus yang kedua fiturnya menunjang ya, terkait tentang analisa, informasi dan sebagainya macamnya. Terus juga service dari sekuritasnya, apakah dia adain edukasi dan lain sebagainya macamnya. Terus aman dan transparan dan juga update teknologi. Nah, di KISI itu punya semuanya. Seperti itu. Jadi ini profil perusahaan kita, Korea Investment ya. Kita berdiri sejak 1974 dan kita di Indonesia itu sejak 2018 ya, diakuisisi mengakuisisi Danpak Sekuritas. Jadi ini profil perusahaan kita. Nah, cabang kita tersebar hampir di seluruh Indonesia, mulai dari Medan sampai Manado, Bapak Ibu semua. Ya, salah satunya ada di Jambi. Jadi ada di Medan, Batam, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, ya. Di Kalimantan juga ada, di Sulawesi juga ada, ya. Apalagi di Pulau Jawa. Jadi misalkan nih, Bapak Ibu buka akun sahamnya di cabang KISI. Mau main ke cabangnya Medan misalkan, bisa. Mau konsultasi di cabangnya Medan, bisa. Kita open semua nasabah kita.
Terus keuntungan kita pakai KISI yang pertama adalah fee-nya murah. Hanya 0,13 untuk beli dan 0,23 untuk jual. Itu semuanya sudah bersih semuanya. Terus tidak ada biaya bulanan dan real time. Nah, jadi kalau misalkan kita investasi saham, itu nggak ada biaya bulanan, seperti kita nabung di bank. Jadi misalkan nih kita isi saldo 100.000. Tahun depan kita lihat lagi akun saham kita tetap 100.000 Bapak Ibu. Terus edukasinya gratis ya. Kita adain edukasi itu tiap minggu. 1 minggu itu sekali. Itu bebas join untuk investor kita. Bebas konsultasi juga dan kita joinkan ke dalam grup investornya. Terus juga ada cashback 1 lot ETF seharga 100.000. Jadi Bapak Ibu buka akun saham, isi saldo pertama 100.000, Bapak Ibu bisa dapat 1 lot ETF. ETF ini produk turunan saham. Nah, itu harganya 100.000 juga. Jadi sudah dapat cashback 100%. Dapat akun saham, dapat saham gratis juga. Nilainya sama seperti kita isi saldo juga. Nah, seperti itu. Terus yang kedua, yang terakhir adalah pembukaan akunnya itu full online. Jadi Bapak Ibu nggak usah ngisi berkas dan lain sebagainya macamnya, semuanya bisa lewat aplikasi. Ya. Nah, cara kita buka akunnya ya, open akun sahamnya, Bapak Ibu bisa install coins untuk kalau seandainya akun sahamnya sudah jadi. Namun kalau untuk buka akun sahamnya, Bapak Ibu bisa install KISI Mobile Bapak Ibu semua, ya, di Google Play Store atau di App Store-nya. Nah, terus buka akun sahamnya gimana? Setelah kita buka akun download aplikasi KISI Mobile-nya, ya, kita login, kita daftar, kita klik daftar, isi namanya, emailnya sama nomor telepon. Nanti setelah daftar akan ada email masuk ya di email Bapak Ibu semua. Itu bakalan dikirim password untuk login ke KISI Mobile-nya. Nah, kalau sudah masuk ke dalam aplikasi KISI Mobile-nya, tinggal kita klik masuk ya. Username-nya itu email kita, terus password-nya yang dikirimkan lewat email. Kalau seandainya password-nya nggak masuk di emailnya, tinggal kita klik aja lupa password. Nanti bakalan dikirimkan password yang baru. Seperti itu. Nah, nanti kalau sudah kita klik masuk ya, nanti bakalan ada pilihan akun reguler, akun syariah, sama akun margin. Nah, untuk dapat bonus 1 lot ETF-nya itu pilih akun reguler, Bapak Ibu semua. Nah, kalau sudah tinggal kita isi aja datanya, halaman pertama kita isi data diri kita sesuai yang ada di KTP, pilih bank RDN-nya, kalau kita punya bank BCA, pilih RDN-nya BCA. Kalau seandainya selain bank BCA, misalkan BRI, BNI, dan lain sebagainya macamnya, itu pilih bank Simniaga, seperti itu. Terus halaman kedua isi juga data dirinya, halaman ketiga juga, halaman keempatnya kita isi pekerjaan kita, terus halaman kelimanya kita isi rekening tabungan kita, rekening tabungan yang kita pribadi, ya. Jadi misalkan tadi kita pilihnya RDN Simniaga, nanti di halaman kelima itu banknya Simniaga. Nah, itu kita ganti jadi bank tabungan kita, seperti itu. Kalau misalkan BRI, kita cari BRI, seperti itu. Lalu kita isi semuanya sampai isi ahli waris, isi penerima manfaat, semuanya kita isi. Halaman ke-6-nya kita isi profil resiko kita. Terus halaman ke-7, nah ini kita upload persyaratannya. Mulai dari foto KTP, tanda tangan, dan juga jangan lupa kode referralnya. Ya, kode referral cabang Jambi supaya prosesnya mudah, nggak pakai video call ya, karena kalau misalkan nggak ada kode referralnya itu pakai video call. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu masukkan kode referralnya itu nggak pakai video call, langsung terproses seperti itu. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator.